Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siksa di akhirat yang ketiga, yang terakhir adalah nerakanya Allah. Ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tadlamun." Saya ulangi ayatnya. Ada ayat yang berbunyi bahwa jika kalian makan harta riba, kemudian kalian bertobat, maka bagi kalian modalnya saja. Ribanya nggak usah diambil, modalnya, hutangnya, pokok hutangnya ambil. Kalau kalian kembali, wa man 'ada fa ulaika humudz zalimun. Kalau kalian kembali, maka mereka lah orang-orang yang zalim, dan mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 275. Ya, saya bacakan. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa amru ila Allah. Siapa yang datang nasihat peringatan dari Allah kemudian dia berhenti, maka yang sudah lewat diampuni oleh Allah. Jadi ini pelaku riba, Anda kalau bertobat, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah Anda ambil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhu ilallah, perkaranya kepada Allah. Wa man 'ada, tapi siapa yang kembali melakukan riba, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ingat, sedikit masalah akidah. Pelaku riba kekal di dalam neraka, tetapi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa pelaku dosa besar tahtal masyiah. Pelaku dosa besar dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni, maka dia masuk surga. Jika Allah menghendaki, Allah akan siksa, maka dia akan masuk ke dalam neraka, tapi tidak dikekalkan. Karena dosa yang mengekalkan di dalam neraka hanya dosa kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan akbar yang disebut dengan munafik akidah. Lisannya muslim, hatinya kafir, sebagaimana yang terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu saja dosa yang mengekalkan. Adapun kenapa disebutkan wahum fiha khalidun, hum fiha khalidun, pelaku riba kekal di dalamnya, maka disebutkan oleh para ulama, kenapa disebut kekal? Saking lamanya di neraka, maka disebut apa? Kekal. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada dosa yang mengekalkan dengan pengekalan abadi selama-lamanya bersama iblis, Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, selama-lamanya, maka tidak ada dosa yang mengekalkan kecuali dosa apa tadi? Syirikan, kekafiran, kemunafikan i'tiqadi atau munafik akbar. Adapun dosa selain itu apa saja, maka dia dosa besar, ya, dan tidak mengekalkan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang dimaksud kekal di sini adalah saking lamanya. Poin ketiga ini agar menghujam ke dalam hati, bagaimana kita harus mengetahui dulu bagaimana neraka. Poin ketiga, ancaman pelaku riba adalah masuk ke dalam neraka. Di zaman sekarang, terutama di zaman sosial media ini, orang sekarang mudah sekali menyebar apapun, dan siapapun bisa mengaksesnya dengan mudah juga. Dan ini keburukan, salah satu keburukan sosial media, di samping kebaikan yang begitu banyak. Salah satunya adalah bahkan orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina surga, neraka, ya, dengan mudahnya bikin video, kemudian disebar di tengah umat manusia, kemudian ditonton oleh ribuan orang. Ini gara-gara sosial media. Termasuk di dalamnya
mosi tidak percaya kepada surga dan neraka. Saya pernah melihat tuh sebuah video orang tidak percaya kepada surga dan neraka. Ya, maka yang seperti ini jawabannya mudah. Anda tidak akan pernah bisa percaya kepada surga dan neraka kalau tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Selesai. Nggak usah bingung. Ya, maka saya katakan buruknya pelaku riba yang ketiga ada dimasukkan ke dalam neraka. Ini tidak akan menghujam ke dalam hati, tidak akan menjadi peringatan keras bagi kita kalau kita masih meragukan tentang neraka, atau kalau kita tidak tahu tentang siksa neraka. Nah, apa siksa neraka? Saya tidak ingin siksa satu-satu, tapi sifat siksa neraka apa? Sebelumnya saya ingin katakan, surga itu ringkasannya adalah tempat nikmat yang tidak bisa dibayangkan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah, wa annal jannata la khatara laha, surga itu tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Maka ringkasan surga tempat penuh dengan nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Kebalikannya neraka, tempat penuh dengan siksa yang tidak pernah bisa dibayangkan. Saya ingin bertanya, siapa yang tahu sifat siksa neraka? Saya tidak ingin siksanya begini, enggak. Saya ingin tahu sifat siksa neraka. Nah, terus bertambah, tidak akan pernah kurang. Dan dia enggak habis. Terus bertambah, tidak akan pernah kurang. Ya, Anda silahkan, terutama yang punya gadget, silahkan lihat di aplikasi Al-Quran, tulis bahasa Arabnya la yukhaffaf. Di situ Anda akan dapatkan Al-Quran akan menyebutkan banyak ayat yang menyebutkan annal azab la yukhaffaf, siksa neraka tidak akan diringankan. Tidak akan diringankan, maksudnya disiksa hari ini seperti ini, jangan berharap besok hari sama siksanya. Lebih pedih, lebih pedih lagi, lebih pedih lagi. Misalkan, ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wasuqu ma'an hamiman. Penghuni neraka akan disiksa dengan air mendidih sebagai minumannya. Air mendidih. Menurut ilmu pengetahuan alam, air mendidih itu 100 derajat Celcius. Jangan pernah berharap besok hari jika dia minum dengan derajat Celcius yang sama, terus disiksakan. La yukhaffafu min azabiha, tidak akan pernah diringankan siksanya. Sifat yang kedua, yang tahu saya kasih minyak wangi, kayaknya panitia habis hadiahnya. Ada? Baik. Terus menerus dan berulang-ulang, dalam artian tidak mati, tidak hidup. Mas, capek saya bawanya nih mas, dari Banjarmasin. Baik, ya, jangan dijadikan jimat ya mas. Pernah pengalaman saya, subhanallah. Saya waktu itu kajian di hadapan para jurid polisi gitu ya. Kemudian di sebuah kota. Kemudian saya suka bagi-bagi hadiah. Saya bilang siapa yang menjawab saya kasih hadiah. Ada yang jawab, jawabannya salah, saya tetap kasih hadiah. Kebetulan panitia nggak ada hadiah. Saya kebetulan ada duit di dompet dan kebetulan duitnya itu masih baru, masih kinclong. Kemudian saya kasih. Saya pulang ke Banjarmasin, bapak ini nelfon, Ustadz, duit Ustadz memang beda. Ya, saya sudah niat saya tidak akan belanjakan duit tersebut. Saya bilang jangan pak, itu berarti keliru saya ngasih hadiah ke bapak. Ya jangan jadikan jimat makanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau menjawab, siksanya terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Allah berfirman dalam surat Al-A'la, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian
ia tidak akan pernah mati di dalamnya dan tidak akan pernah hidup. Kenapa disebut tidak pernah mati? Karena setiap kali disiksa hancur, maka dikembalikan lagi kehidupannya seperti semula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Setiap kali kulit mereka hangus, maka digantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa tersebut. Surah An-Nisa surat keempat ayat 56. Ya. Dan tidak pernah mati, sudah tadi penjelasannya, dan tidak pernah hidup. Kenapa? Karena selalu disiksa. Tidak pernah hidup, selalu disiksa. Hancur terus. Selalu disiksa. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, dua sifat siksa neraka. Yang pertama tidak pernah diringankan, yang kedua siksanya terus menerus, tidak pernah berhenti. Sampai saking capeknya penghuni neraka, siksanya terus menerus tapi tidak pernah berhenti, tapi tidak pernah mati. Maka mereka mengatakan kepada malaikat penjaga neraka, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, sudah bilang kepada Rabbmu, matikan kami saja. Kami bosan disiksa. Ya, subhanallah, saking bosannya disiksa.